Bisakah suplemen meningkatkan imun tubuh? Benarkah suplemen vitamin bisa memboost imun? Kesalahan mencerna informasi jangan sampai membuat kita menghabiskan uang secara kurang tepat, bahkan sampai membahayakan keluarga kita. Pandemi COVID-19 memang mengerikan, namun efek kesalahan mencerna informasi tidak boleh kita sepelekan. Sebagai contoh, 600 orang lebih di Iran dilaporkan meninggal karena ingin mencegah dan menyembuhkan corona dengan meminum alkohol langsung. Belum lagi di kita, jenazah pasien COVID-19 hingga jenazah rekan perawat kita yang meninggal karena COVID-19 ditolak. Bahkan suplemen pun habis di pasaran. Ini adalah efek ketidaktahuan kita yang tidak boleh kita biarkan. Hal sehat wajib meluruskan hal-hal ini. Kesalahan mencerna informasi di internet sudah mulai mengkhawatirkan, terutama tentang kesehatan. Kali ini kita akan membahas suplemen yang diklaim dapat memboost imun tubuh. Tentunya produsen tidak ingin Anda melihat video ini. Iklan dan promo di mana-mana. Salah satu jualan paling laris saat ini adalah produk untuk memboost imun tubuh. Bagaimana faktanya? Lebih baik kita mengetahui dulu bagaimana cara kerja imun tubuh ini. Sistem imun memiliki peran yang sangat vital untuk melindungi tubuh dari kuman, virus, jamur, dan perubahan sel serta mikroorganisme parasit lainnya yang bisa membuat kita sakit. Sistem imun ini sangatlah kompleks. Sistem imun terdiri dari berbagai sel, organ, protein, dan jaringan yang bekerja sama untuk mengenali dan menetralkan patogen atau mikroorganisme parasit. Sebelum memasuki sistem imun, sebenarnya tubuh memiliki beberapa perisai untuk mencegah infeksi dari patogen, yaitu kulit, saluran udara, dan selaput lendir. Ketika virus atau patogen berhasil melewati pertahanan ini, maka tubuh akan mendorong sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan terdiri dari berbagai kimia dan sel yang dapat dengan cepat mengetahui dan mulai memerangi patogen tersebut. Namun, ketika sistem imun tersebut tidak cukup, maka tubuh akan mengeluarkan sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif ini melibatkan berbagai sel, protein, dan antibodi yang membutuhkan beberapa hari atau minggu untuk muncul. Yang harus diketahui, sistem imun adaptif ini hanya dapat menargetkan patogen tertentu. Misalnya T-cell khusus untuk COVID-19. Ia tidak dapat menanggapi influenza atau patogen lainnya. Ketika sistem kekebalan tubuh ini berjalan lancar, kita tidak akan dapat merasakan sistem imun ini bekerja. Tetapi ketika ia melawan virus yang agresif atau yang belum pernah kita ketemui, maka ini akan membuat kita sakit seperti demam, batuk, ataupun flu. Sebagian besar infeksi nantinya akan memicu imunitas adaptif. Artinya, hanya akan membuat Anda sakit saat pertama kali bersentuhan dengan mereka, termasuk penyakit anak-anak seperti cacar air. Begitulah sistem imun bekerja. Sistem imun setiap individu pastilah berbeda. Secara umum, orang dewasa lebih kuat dibandingkan bayi dan anak-anak. Anak-anak lebih mudah sakit dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan paparan berbagai patogen membentuk sistem imun pada orang dewasa lebih banyak dibandingkan anak-anak. Lalu, bisakah suplemen membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Profesor Michael Steinbach, profesor dari mikrobiologi di Harvard Medical School mengatakan, kenyataannya bahwa produk-produk semacam itu tidaklah benar memberi manfaat bagi kita. Lebih lanjut, Profesor Steinbach mengatakan bahwa jika ada klaim mengatakan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, itu artinya bisa memicu autoimunitas dan masalah kesehatan lainnya. Profesor mikrobiologi dari Harvard ini mengatakan bahwa ada benarnya suplemen vitamin dapat membantu kekebalan tubuh.
mencegah penyakit dan masalah kesehatan, tetapi hanya pada orang yang kekurangan gizi parah. Suplemen vitamin tidak banyak membantu Anda tetap sehat jika sudah sehat. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Profesor Akiko Iwasaki, Profesor Imunologi dan Molekuler Yale University? Ia mengatakan bahwa suplemen vitamin tidak bermanfaat pada sistem imun, kecuali kita malnutrisi. Profesor Iwasaki sudah merangkum sebagian besar klaim tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah mitos. Ia mengatakan sebagian besar mitos ini tidak berbahaya, namun bahayanya adalah memberikan mereka rasa aman atau rasa pelindungan yang salah. Yang mungkin berbahaya adalah mungkin mereka tidak menggunakan masker saat keluar rumah, pergi ke kerumunan karena merasa sudah terlindungi oleh suplemen dan merasa imunnya sudah ditingkatkan sehingga virus tidak akan menginfeksi mereka lagi. Lanjut ke pendapat ahli berikutnya, Dr. Saya Kayat dari Harvard Medical School. Ia mengatakan bahwa sistem kekebalan tubuh kita tidak memiliki saklar on dan off yang dapat dihidupkan oleh suplemen. Lebih jauh lagi, sistem kekebalan tubuh kita tidak dirancang untuk ditingkatkan. Kalaupun bisa ditingkatkan, itu akan membuat kita menjadi tidak sehat karena merusak sel-sel dan jaringan sehat kita juga, yang biasa terjadi pada kondisi autoimun. Mengutip informasi yang disampaikan oleh Dr. Susan Farrell dari Harvard Medical School, dari penelitian yang dilakukan dan diterbitkan pada The New England Journal of Medicine, efek buruk dari suplemen bertanggung jawab atas sekitar 23.000 kunjungan pasien di IGD per tahun di US. Selain berbagai suplemen untuk diet, energi, dan hubungan seksual, ada 4 vitamin yang dikaitkan dengan kunjungan ke IGD tersebut, yaitu multivitamin atau vitamin yang tidak spesifik, besi, kalsium, dan potasium. Selain itu, bagaimana dengan suplemen vitamin C? Dari penelitian yang dilakukan oleh Petro, total dan tambahan suplemen vitamin C secara signifikan terkait dengan risiko yang lebih tinggi penyakit batu ginjal, terutama pada pria, tapi tidak terlalu signifikan pada wanita. Kesimpulannya adalah suplemen vitamin tidak bermanfaat pada sistem imun, kecuali bagi orang yang malnutrisi. Sistem kekebalan tubuh kita tidak memiliki saklar on-off yang dapat dihidupkan oleh suplemen. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh tidak dirancang untuk ditingkatkan. Kalaupun bisa ditingkatkan, itu akan membuat kita menjadi tidak sehat karena merusak sel-sel dan jaringan sehat kita juga. Yang keempat, tidak membuat Anda lebih sehat jika sudah sehat. Sebaiknya jangan pikirkan cara untuk meningkatkan imun tubuh. Lebih baik menjaga tubuh agar tetap sehat dan kebutuhan gizi seimbang terpenuhi. Jangan pikir herbal, suplemen, dan sebagainya sama atau mirip dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah satu-satunya cara untuk merangsang sistem kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksin mengajarkan sistem kekebalan untuk mengenali patogen spesifik dan mempersiapkan mereka untuk melakukan pertahanan jika patogen tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana cara menjaga sistem imun tubuh? Kita tidak akan melihatnya di iklan, karena ini tidak seksi, tanpa biaya, padahal sangat efektif. Apa saja itu? Caranya adalah cukup tidur, olahraga dan aktivitas fisik, makan makanan dengan gizi seimbang, tidak stres dan berbahagialah. Cara ini sudah lebih dari cukup untuk mendukung dan menjaga imun tubuh kita. Lebih lanjut, mencegah lebih baik. Cegah infeksi, ikuti protokol pencegahan. Lakukan imunisasi, terutama untuk virus yang sudah ada vaksinnya. Jangan merokok, minimalkan konsumsi daging merah dan makanan olahan. Kontrol tekanan darah.
Jangan stres, berpikir positif, dan berbahagialah. Bukan hanya mencegah berbagai penyakit, imun mendapat dukungan kuat dari hal-hal ini. Asupan makanan yang kita konsumsi seperti sayur, ikan, buah-buahan, tahu, tempe sudah memiliki vitamin, protein, dan mineral alami yang sangat baik. Jadi, untuk apa kita bersusah payah? Ilmu kesehatan bukan berdasarkan tren, bukan juga ikut-ikutan, bukan katanya. Alih-alih bukan memberikan yang terbaik buat keluarga kita, sejadi kita menjerumuskan mereka. Ada banyak topik menarik di tengah masyarakat. Bagaimana dengan produk-produk makanan yang ada di pasaran? Bagaimana dengan susu? Kita sih anak manusia, bukan anaknya sapi. Nanti kita ulas satu persatu di channel Halo Sehat. Ada banyak topik yang akan membuka cakrawala kita tentang kesehatan. Untuk itu jangan lupa subscribe channel Halo Sehat.